Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak kakak yang kita muliakan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya mungkin menyampaikan beberapa hal khusus tentang perkembangan madrasah kita di Kota Batam. Antara lain, kalau pelaksanaan KSM ini dulunya tidak ada oleh, tahun ini ada oleh Mas. Karena kondisi COVID, jadi dibuat sistem online. Tahapan-tahapan yang sudah kita lalui, saya kira semua kita sudah memahaminya sesuai dengan petunjuk teknis dari KSMO dan Mayres itu sendiri. Dan untuk setiap tahun, alhamdulillah madrasah di Batam dalam hal kompetisi sains madrasah ini itu mendominasi untuk ke ajang nasional mewakili provinsi Kepulauan Riau. Mendominasi karena memang di Kota Batam kita yang paling terbanyak madrasah kita di Kota Batam ini kalau dibandingkan kabupaten kota yang lainnya. Sehingga prestasi-prestasi terus kita upayakan untuk mengembangkan potensi yang ada bagi anak didik kita di Kota Batam ini. Salah satunya adalah upaya kita melakukan pemetaan di bidang studi yang dikompetisikan, dan biasanya kita melaksanakan kompetisi ini mulai dari tingkat kota, tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Tapi tahun 2020 sebagaimana kita ketahui kondisi COVID ini, maka semuanya serba online. Dan semua berkas dikirim ke pusat-pusat yang menyeleksi, pusat yang mengumumkan, sekaligus pelaksanaan. Tapi walaupun kondisi seperti ini, Pak Kamil alhamdulillah tidak menyurutkan niat anak kita, tidak menyurutkan motivasi anak kita untuk terus mengembangkan potensi dirinya dan mengikuti kompetisi ini. Dan harapan kita tentu walaupun kondisi hari seperti ini, tapi anak-anak kita terus bisa berikan semangat dalam hal mengikuti kompetisi ini. Jadi itu barangkali beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, sejalan dengan perasaan tugas Bapak di sini. Inilah madrasah kita, Pak. Inilah madrasah kita. Kita juga mohon nanti Bapak ada kesempatan untuk mengunjungi madrasah kita yang lainnya, baik yang negeri maupun yang swasta, sehingga kita melihat pertama adalah keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah tersebut tinggi. Hal ini terbukti dari setiap PPDB kita di Kota Batam itu hampir separuh kita menolak murid, dan itu juga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Potensi polemik itu ada, ya, terutama kita tidak ada sistem zonasi, tidak ada sistem untuk anak tetangga terdekat, gitu kan. Tapi adalah acuan kita ketentuan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, seperti di MIN atau MI itu adalah batas usia. Sementara ada anak mungkin yang barangkali dekat dengan batas usianya tidak cukup, tidak kita terima, ini kan komplain. Karena kita tidak ada aturan untuk itu. Nah, hal inilah yang memang kita rasakan setiap tahun, dan memang jawabannya hanya ada satu, Pak Kamil, untuk menambah hambal. Itu saja sebenarnya, nambah ruang belajar TKB. Nah, sehingga bisa kita mulai menjawab. Dan alhamdulillah untuk bank sendiri tahun 2019 kita mendapatkan SDSN yang dibangunkan oleh PUPR. Ada 27 bank. Nah, tahun ini juga ada di Man IC, ada di Man ini, yang seperti sekarang untuk pembangunan laboratorium terpadu. Untuk ke depan, tahun depan kita sudah usulkan dan insya Allah mungkin bisa direalisasikan adalah pemindahan MTS PSB yang di samping mana ini, yang itu punya ruang jalan, dan kita sudah punya lahan tanah di kita 1 kilometer dari sini ke dalam depan Logam Mulia. Itu ada tanah lebih kurang 1 hektar kurang sedikit. Dan itu sudah sertifikat, dan tahun depan insya Allah sudah mulai kita bangun kalau anggaran SDSN-nya ada. Nah, tidak kalah pentingnya Pak Kanul, PR kita hari ini sampai hari ini belum terpecahkan adalah
penegrian madrasah kita yang status UST mulai tahun 2007. Dia lupa ya. Nah, 2007 ya kalau nggak salah saya. Mulai dari 2007 itu masih bermerek UST. Tapi tahunya kalau di dinas itu sudah jadi manual. Nah itu lucunya. Jadi itu lokasinya di Depok. Nah, di kita sendiri SK-nya belum turun penegrian ya, masih mereknya UST. Tapi di data dinas itu sudah manual. Jadi ini memang harus kita desak. Maka dulu sekali curhat Pak, sama apa ya? Sekali curhat. Nah, dan juga MTS yang sebelah ini akan kita pindahkan bersama berdirinya dengan MIUSB ini. Nah, dulu sudah kita beberapa kali kita usulkan sampai tahun kemarin juga masih kita usulkan, pasti kita bicarakan bahkan sudah pernah dikunjungi oleh Komisi 8, ya, sudah pernah dikunjungi oleh Komisi 8, dikunjungi oleh Kementerian Agama, tapi belum rezeki sampai hari ini. Dan mudah-mudahan kita doakan melalui tangan dingin yang akan kita yang baru ini, insya Allah dua madrasah ini terdirikan. Tepuk tangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, beliau Bapak Dr. Haji Mahfud Daryanto MBD. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, wabil khusus Wakil Wilayah, Kepala Kemenang Kota Batam, yang saya hormati seluruh kepala seksi baik di lingkungan Kanwil Kemenang Provinsi Kepulauan Riau yang menangani pendidikan, kepala seksi pendidikan madrasah ataupun teknis se-Provinsi Kepulauan Riau, yang saya hormati tuan rumah Kepala MAN Kota Batam, para kepala madrasah Jahiyah, MTS maupun Aliyah se-Provinsi Kepulauan Riau, dan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, seluruh sivitas akademika, guru dan tenaga pendidikan MAN Kota Batam, dan yang kami banggakan para anak-anak kita peserta KSM online dan MIGES tahun 2020 yang kami banggakan. Alhamdulillah, kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan segala macam nikmat dan kesempatan kepada kita, sehingga pada hari yang berbahagia ini, bertepatan 1 Oktober tahun 2020, kita melaksanakan pembinaan terkait dengan persiapan Provinsi Kepulauan Riau menuju kompetisi Sains Madrasah Online yang disebut dengan KSMO, dan pembinaan madrasah yang riset competition yang disebut dengan MIGES pada tahun 2020. Salawat dan salam dikauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, kita sampaikan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Pak Kanwil, Bapak Ibu, para Kepala Keamanan Kabupaten Kota yang mengikuti kegiatan ini secara Zoom meeting yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan terkait dengan pelaksanaan KSMO dan MIGES 2020 yang biasanya dilaksanakan mulai dari tingkat madrasah, kabupaten, provinsi, dan nasional. Sehubungan dengan wabah COVID-19 ini, maka KSM dan MIGES tahun ini dilaksanakan secara online. Oleh karenanya,
seluruh madrasah sekepulauan Riau, kami laporkan kepada kami telah melaksanakan kegiatan seleksi di tingkat madrasah sampai hari terakhir 30 September 2020. Oleh karenanya, pada hari ini masih ada waktu kita 1 bulan ini untuk mempersiapkan diri, baik para kepala kabupaten kota, para kepala seksi, para kepala madrasah untuk menggandeng putra putrinya, sehingga harapan kita KSM tahun ini Kepri bisa membawa nama besar di tingkat nasional. Bapak kami yang menghormati Bapak Ibu yang berbahagia. Adapun tema KSM dan Mayres tahun ini adalah mempertemukan akhlak mulia, kreatif, inovatif, perwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menuju KSM yang akan datang go internasional. Orang kami yang dihormati Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan KSM online ini mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah yang akan diperlombakan di bidang matematika terintegrasi dan sains IPA terintegrasi. Untuk tingkat MTS, bidang yang dilombakan adalah matematika terintegrasi, IPA terpadu terintegrasi, dan IPS terpadu terintegrasi. Kemudian bidang lomba untuk tingkat madrasah aliyah, baik negeri maupun swasta, yaitu 1. Matematika terintegrasi, 2. Biologi terintegrasi, 3. Fisika terintegrasi, 4. Kimia terintegrasi, 5. Ekonomi terintegrasi, dan 6. Geografi terintegrasi. Berikutnya pelaksanaan KSM mulai tanggal 25 September sampai 23 Oktober ini. Harapan kami seluruh kementerian kota, para kepala madrasah untuk segera mendaftarkan putra-putri terbaiknya di seluruh lapisan ini untuk menuju KSM nasional. Serta pelaksanaan KSM online secara nasional akan dilaksanakan tanggal 9 sampai 10 November tahun 2020 yang dilaksanakan secara online. Orang rekan yang kami hormati, Bapak Ibu yang berbahagia, sedangkan kegiatan madrasah yang riset kompetisi atau Mayres tahun 2020 dengan bidang khusus diikuti anak-anak dari madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Untuk bidang lomba Mayres adalah ilmu matematika, sains, dan pengembangan teknologi, baik matematika, sains, dan technological development. Kedua, lomba Mayres adalah ilmu sosial dan humaniora atau social science dan humanities. Ketiga adalah ilmu keagamaan. Bapak sekalian yang berbahagia, Pak Kamil menghormati, untuk proposal pengajuan penelitian adik-adik kita MTS dan MA ini sudah diunduh pada tanggal 20 sampai tanggal 27 Agustus 2020 dengan tahun ini Mayres se-Provinsi Kepulauan Riau yang sudah terdaftar sebanyak 67 peserta, sehingga proposal yang telah diupload ini mudah-mudahan dapat nanti dipresentasikan dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah-mudahan dapat mengangkat martabat harta dan martabat kita di madrasah menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat. Bapak rekan yang dihormati, persiapan untuk Mayres kepada para kepala kemenang, kepala seksi, kepala madrasah, MTS maupun MA ini, presentasi penelitian finalnya akan dilaksanakan tanggal 23 dan 24 bulan Oktober tahun 2020.
Bapak, Ibu yang kami hormati, Pak Talwin yang berbahagia. Demikian laporan singkat yang kami sampaikan. Maka pada kesempatan yang baik ini kami mohon perkenan kepada Talwin untuk memberikan pengarahan, motivasi pembinaan kepada seluruh kepala kabupaten kota yang hadir dalam virtual ini, agar beliau sungguh-sungguh memberikan binaan pada madrasah ini di masing-masing kabupaten kota. Kami juga mohon kesungguhan para kepala seksi, GTK, dan para kepala madrasah baik di masing-masing wilayah dan semua tingkatan ini untuk sungguh-sungguh mendidik putra-putri kita, melatih putra-putri kita. Mudah-mudahan tahun ini Kepri memberikan nama harum di tingkat nasional ini demi martabat harkat martabat kita di madrasah yang sampai saat ini alhamdulillah untuk para pendaftar di madrasah alangkah banyaknya membludak pendaftaran anak-anak kita. Mari kita buktikan kualitas yang baik di Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Kandil yang hormati, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Demikian laporan yang kita sampaikan ini, dan terima kasih kepada Pak Kemenang Batam dan Ibu Kepala Batam yang telah memberikan fasilitas untuk kegiatan di Batam ini. Sekali lagi mudah-mudahan dia terlaksana dengan baik, dan atas segala kekurangan kami atas nama kepala bidang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Pak Haji Zulkarnain SPH, yang saya hormati. Yang saya hormati Pak Kepala Bidang Madrasah Kanwil Kementerian Agama Kepulauan Riau, Bapak Haji Sudadi, Ustaz BNI, para kasih di lingkungan Kanwil dan juga di lingkungan Kemenang, baik yang hadir secara langsung maupun yang secara daring. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri Batam, Ibu Dr. Anda Hajah Khairina, dan serta para kepala madrasah yang lain. Ada juga hadir yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Batam, Pak Haji Widianto, SPBUD, Bapak Ibu, para pembimbing dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini dalam suasana hujan kita masih sama-sama hadir dalam rangka pembekalan adik-adik peserta KSN dan MAIRES yang akan berkompetisi di waktu yang akan datang yang dilakukan oleh Pak Kepala Bidang tadi. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dapat terwujud dengan baik. Salawat dan salam disampaikan dimiliki oleh besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Anak-anak peserta KSN dan MAIRES baik yang langsung maupun yang secara daring, pada kesempatan ini kita juga bersyukur mudah-mudahan kita terjauhkan dari COVID-19, dan kita berharap COVID ini akan segera berlalu dan kita kembali belajar secara normal. Walaupun sekarang kalau normal tak lagi Pak, neo normal sekarang. Jadi ada kebiasaan baru yang harus kita bangun,
yang selalu sama ini. Nah ini kan salah kaprah ketika dilonggarkan ini normal itu dianggap kembali macam lama gitu. Padahal kita harus dengan kebiasaan baru yang harus kita ubah, budaya-budaya yang lama selama ini kita pakai harus kita ubah. Misalnya budaya bersih harus mencuci tangan, harus menjaga jarak, harus belajar online. Yang sampai hari ini bahwa kita didesak-desak oleh orang tua termasuk anak-anak, apalagi anak-anak yang baru PPDB kan belum kenal sekolahnya, belum kenal gurunya. Tapi nyatanya ya bagaimana Pak Saudara, kita punya klaster pondok pesantren yang ada di Bintan. Kami bersisa kemarin. Nah ini bukti nyata bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah tolonglah diimplementasi. Jangan sampai kita tidak mematuhi hal-hal yang berbeda. Karena memang pastilah akan berakibat hal-hal yang tidak diinginkan. Sama kayak sekarang ini juga diharapkan untuk sama-sama menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker. Walaupun saya buka masker dan keluar saya kecil, kalau tutup masker agak terganggu. Tapi itu sekalian, selama pandemi ini memang kita harus terus tidak ada yang kita tidak bergerak. Jadi kita tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari. Hari ini kita upacara 1 Oktober secara daring dan kemarin bersama-sama mengikuti kita tadi ya Pak ya. Kita lihat bagaimana Pancasila ini apa yang disampaikan oleh tema tahun ini Indonesia Maju berdasarkan Pancasila. Jadi kita tidak meninggalkan falsafah negara kita yaitu Pancasila. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mulai masuk industri 4.0 dan juga sudah mulai masuk society 5.0. Jadi Perdana Menteri Jepang yang menggagas ini bahwa sekarang itu kecerdasan itu sudah dibikin oleh manusia. Jadi manusia merangkai perangkat lunak yang cerdas yang bisa dikembalikan ke manusia itu lagi. Jadi kontrolnya sekarang di manusia. HP saja, apa saja bisa dari sini. Tapi apakah manusia yang menggunakan teknologi ini siap tidak dengan akses yang begitu besar yang diberikan teknologi itu dibikin oleh manusia sendiri. Smartphone ini kan handphone kita ya, yang dibikin kan manusia, buatan manusia, dimanfaatkan oleh manusia, tinggal mampukah manusia itu menggunakan apa yang ditukarkan kepintaran yang dibikin oleh manusia itu dimanfaatkan secara baik dan benar. Nah ini adik-adik, ketika membuat sesuatu penemuan baru, inovasi baru, melalui penelitian yang sudah disampaikan, melalui pengetahuan yang sudah didapat, mampukah itu bisa mengembalikan. Kita berkompetisi ini sebenarnya bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer-pameran, bukan boleh-boleh kata. Tapi sejauh mana prestasi itu terukur dengan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, apakah guru-guru kita sudah mampu memberikan hal-hal yang memang seharusnya diberikan atau belum? Apalagi madrasah ini adalah sekolah umum yang bercirikhaskan agama Islam. Ya harus bagaimana pola pembelajarannya, pola kehidupannya yang Islami. Nah kita ini diberikan mata pelajaran pendidikan agama, apalagi di madrasah ada fikih, ada hadis. Apakah setelah belajar hadis itu kita Islami? Apakah pola hidup kita sudah Islami? Nah hari ini banyak yang tidak Islami. Banyak. Seperti perilaku yang tidak sehat itu ya tidak Islami. Nabi tidak mengajarkan itu tidak sehat, tidak bersih. Bagaimana cara bergaul sudah diajarkan oleh Nabi. Nah ini barangkali ketinggian ilmu agama yang diajarkan ini kita harapkan terimplementasi dalam sikap kita beragama.
Jadi ya harusnya lebih Islami, karena kita sebagai madrasah sekolah yang bertuliskan agama Islam ya harus bertuliskan agama Islam yang bagaimana. Ini Pak Roman ini jago ceramah, ustaz mana-mana, balik tugas berat bagi kita orang Islam mengislamkan bagaimana Islamnya dalam Islam. Kalau sudah Islam sudah semua. Tapi sudahkah kita berperilaku secara Islami? Nah ini barangkali perlu kita tekankan lagi. Banyak Pak, mulai hidup sehat, cara bergaul, cara belajar, cara apakah kita sudah Islami atau belum? Karena Islam itu mengajarkan seluruh aspek-aspek kehidupan. Mau bicara sains saja. Nah, orang Barat yang memang boleh dikotomikan, memisahkan antara agama dan sains, itu memang mereka ya cenderung sains ya agama. Padahal semuanya itu terintegrasi dalam kekuatan. Islam tidak mengenal pemisahan antara sains dan agama. Ayat Quran itu semua bicara apa saja, bicara luar angkasa bicara matematika bicara, apa saja sains itu ada di dalam Quran. Cuma hanya saja barangkali ini yang perlu digali. Nah, adik-adik yang peneliti ini yang mampu mengembangkan bakat penelitian, mengembangkan sikap intelektual, mengembangkan emosional, seperti yang disampaikan oleh Pak Nabi tadi, bagaimana ilmu itu terintegrasi dalam satu sains dan ilmu agama itu terintegrasi. Jadi hari ini sebenarnya kita ingin bahwa seorang yang ahli agama juga ahli sains. Itu IC sebenarnya Pak Rudi ya, mengintegrasikan antara ilmu. Dia jago fisika, tapi juga jago hadis dan jago baca Quran dan juga ahli tafsir. Kita hari ini kenapa fenomena penolakan di masyarakat? Karena misal contoh, hari ini orang cerita COVID, tapi yang bicara dokter. Ulama kan protes Pak. Ulama cuma takut sama Tuhan, tak takut sama penyakit. Tapi ketika yang bicara itu sains dan juga orangnya ahli, dia bicara dengan hadis, dia bicara dengan Al-Quran, dia akan menyampaikan bahwa COVID itu bahaya dari sisi ini. Dia dokter, tapi juga ahli agama dan ahli hadis. Ketika dia ngomong, dia sampaikan ini bahaya. Menurut saya, secara klinis, saya sebagai dokter begini. Menurut Al-Quran di ayat ini, di tafsirnya seperti ini, kisahnya sebelumnya seperti ini, orang lebih yakin ketika dia mengamalkan sebuah pesan-pesan agama. Nah, ini kita nih yang ngomong dokter, nanti yang ngomong lain, nah yang begitu itu lain. Dengan kemarin awal-awal COVID kita ribut Pak, ribut. Masjid kok ditutup, ya kan? Masjid ditutup, orang mau ibadah ditutup. Nah, karena yang bicaranya bukan ulama, yang ahli sains, ya banyak juga yang harus protes. Ya, ulama merasakan dia lebih tahu agama, dokter merasa dia lebih tahu masalah kesehatan. Nah ini harapan kita. IC sebenarnya itu arahnya ke depan Pak. Bagaimana mengintegrasikan itu? Jadi mudah-mudahan melalui KSN dan majelis ini juga kita harapkan anak-anak kita mampu menemukan, membuat penelitian-penelitian. Tadi di media sosial juga baik. Coba tes. Kenapa orang di kampung itu tidak sholat 5 waktu di masjid? Apa problemnya? Apakah dia tidak sholat? Pertanyaan pertama. Apakah dia sholat di rumah? Ataukah apa pertanyaannya? Ini kan pertanyaannya. Kalau kita teliti misalnya masalah zakat, apakah Anda sudah bayar zakat? Itu pertanyaan pertama. Kalau sudah, pertanyaannya beda lagi kan? Kalau belum, pertanyaannya beda lagi. Nah ini kan mengembang pertanyaan-pertanyaan ini, mengembang terus. Kalau belum bayar, kenapa?
Karena mungkin belum satu pertanyaan, apakah tidak tahu hukum zakat? Kalau jawabannya belum, mungkin juga problem. Kalau sudah, bayarnya ke siapa? Bayar langsung kepada mustahik, atau lewat basnas, atau mungkin lewat masjid, atau lewat mana? Atau mungkin diam-diam, ada yang mengatakan mau ngasih tangan kanan, tangan kiri juga belum tahu. Ini kan banyak hal-hal tertentu yang harus diteliti sebenarnya. Kenapa fenomena ini terjadi? Kenapa orang tidak tahu lalu lintas? Mak-mak, ini masuk dulu ya. Mak-mak itu sering hati-hati, mak-mak itu jadi. Dia kalau seperti ini, dia maunya beloknya ke kanan. Nah kan pertanyaan, apakah mak-mak ini tidak paham peraturan lalu lintas? Apakah dia tidak awas dengan instrumen yang di motor? Ketika sennya ke kiri, dia belok ke kanan. Tapi kan dia tidak awas terhadap instrumen yang ada di itu. Apakah memang polanya seperti itu seenaknya? Nah pertanyaan-pertanyaan ini kan harus dijawab. Dan itu diteliti. Dari hal-hal sederhana saja. Jadi mau misalnya usaha. Misalnya hari ini Bu, saya ditanya ya, sudahkah sudahkah siswa ini sudah membawa sampah pada tempat? Apakah itu kan pertanyaan? Kalau sudah, kalau ternyata sudah, berarti kan masih ada sampah-sampah yang ada di lingkungan itu, berarti kan belum. Nah termasuk guru-guru banyak pertanyaan itu, pertanyaan penelitian itu sangat banyak. Teori ini juga banyak. Mau dipakai teori apa? Mau bikin teori boleh. Sekolah S3 lagi harus menemukan sebuah teori. Kalau S3 itu harus ada sebuah teori ya, tidak boleh meniru teori orang. Harus menemukan sebuah teori atau penemuan baru, simpulan baru yang orang lain belum menyebutkan. Kalau tidak lulus ujian. Tidak lulus ujian harus sudah ada sebuah kesimpulan bahwa seperti ini menurut saya. Nah, kalau profesor lah itu, kalau profesor dia harus bicara tentang apa yang dia temui. Jadi dia tidak bicara lagi menurut ilmuwan ini, menurut teori ini itu udah. Kalau S1 juga masih boleh lah Pak. Kalau S3 juga tidak boleh, banyak punya orang Pak. Jadi untuk apa diteliti? Artinya peneliti itu menggunakan hasil penelitian itu bisa disampaikan ke masyarakat. Dan dia juga harus merubah dirinya menjadi, kalau kita terkenal itu namanya agen perubahan. Jadi dia mulai dari dirinya dulu sendiri, baru dia ngajak orang lain. Jangan kita ngajak orang lain, diri kita dulu. Kalau istilahnya adalah lokomotif sosial namanya. Lokomotif itu tipikalnya tahu kereta api tahu nggak anak-anak? Tahu kan? Kereta api itu tidak ada di sini. Tapi kan di TV kan orang kereta api. Kereta api itu dia akan jalan, masinisnya akan menjalankan. Itu pas Pak, kalau pas jalannya jam sekian pukul 00 jalan, nanti berhenti di stasiun ini, berhenti di stasiun ini. Tapi masinisnya ini kita ini sebenarnya, maukah kita menjadi agen perubahan, membawa orang ke arah lebih benar, on the track. Kereta api itu di track gitu. Kalau sudah keluar dari track ya terbalik. Dia ingin bagaimana kita ini melakukan perubahan sosial dan kita yang menjadi terdepan untuk melakukan itu. Oke, saya balik lagi, apakah kita sudah Islami atau belum? Nah, kita yang menjadi lokomotifnya di depan. Bagaimana sih menurut kita cara menjadi guru yang Islami itu seperti apa? Apakah apa yang kita bicarakan sudah itu juga yang kita kerjakan? Apakah kita sudah memberi keteladanan dan lain-lain? Nah, adik-adik yang di Mailas ya, bagaimana manusia membuat kecerdasan itu untuk digunakan oleh manusia lagi. Jadi hasil penelitian itu berguna untuk manusia lagi. Saya ada penemuan apa misalnya?
Kalau anak-anak itu kan biasanya kayak apa ya Pak ya, kayak roket yang dikasih air ya kan. Kalau di sering-sering saya lihat. Terus kemarin ada yang menemukan obat dari tanaman apa namanya itu yang di lingkungan kita itu kan. Kan misalnya contoh Bu, di kampung-kampung itu kita orang kampung ya, itu belum ada dokter zaman dulu, belum ada puskesmas zaman dulu. Orang berobat ke mana Bu? Kedukun juga ada kan? Ya, itu dalam makna bukan pesantren gitu. Artinya bahwa ada nenek-nenek tua yang pintar apa ya, dia akan kasih ini apa daun ini. Ini apakah ini adik ya? Apakah daun-daun itu pernah diteliti atau belum? Daun apa tadi itu bilang dulu? Daun kacang. Pernah ada anak emak diteliti, anak emak si daun itu mengandung apa? Dan itu kalau diherbalkan seperti apa? Baru dia. Kita gak usah langit-langit Pak. Ketika tinggi-tinggi di awan situ, kita cerita yang di bawah saja. Supaya hasil penelitian kita itu berpengaruh terhadap merubah sikap dan perilaku masyarakat. Ini sebenarnya Pak yang ini. Kalau tinggi-tinggi bahasa lain cakap tinggi-tinggi itu boleh Pak cerita antariksa. Dia Pak anak-anak astronomi yang cerita bulan, cerita bintang, tapi anak yang sosial. Coba lihat di kampung itu, ya kan? Ada kembang yang diperas-peras, terus diminum jadi obat. Terus para orang tua-tua dulu punya sugesti, ketemu aja sudah sehat. Kenapa? Apa yang dia pakai itu? Apa karena kesalehan dia dengan Tuhan? Sehingga dia mampu menenangkan anak-anak itu. Anak kan ada yang nangis nggak pakai penjuali di malam, nggak mau berhenti nangis. Tapi dibawa ke orang-orang tua yang pintar itu, sebentar tenang kan, tepuk-tepuk, suruh kasih minum, ya kan, bisa tenang. Nah yang seperti ini kan sudah ditinggalkan. Coba diteliti ulang lagi, diteliti. Mohon maaf Pak Ibu, saya kan habis dari perguruan tinggi, jadi banyak ceritanya. Jadi kami juga ngarahkan dengan rektor kami juga Pak, tidak usahlah cerita tinggi-tinggi, kita cerita bagaimana mengubah perilaku umat ini kepada arah yang paling baik. Jadi kita belajar fikih sampai ngotot, sampai hafal, tapi kita apakah sudah sesuai? Kita belajar akidah yang baik, apakah kita sudah sesuai perilaku kita dengan Tuhan, bagaimana dengan sesama manusia, seperti apa? Nah ini yang kita coba, bagaimana anak-anak yang telitilah yang di sekitar kita. Gak usah yang jauh-jauh, misalnya kayak garam ya, garam. Kita kan laut di sini, potensi laut kan luar biasa. Banyak laut, banyak garam, di mana garam itu luar biasa gunanya itu. Dan mengelola garam itu tidak sulit. Bagaimana menghasilkan garam yang bagus? Ya, adik-adik kan yang ambil air aja di laut. Diteliti bagaimana menciptakan kualitas garam yang sehat, garam yang dikelola halal. Halal itu harus thayyiban, harus dibarengi dengan thayyiban ya. Tempe kalau dikelola zaman dulu ya katanya tempe ijak-ijak itu tidak thayyiban. Sama yang motong ayam yang lempar ya, kayak di pasar-pasar ya kan. Apakah itu sah menurut agama? Berarti kan harus perilaku kita, perilaku inilah yang kita harus lakukan. Nah masyarakat itu berharap kita madrasah